Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa badwalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita kagumi para alim, para ulama, para asyatis, para tuan-tuan guru hadir bersama kita, Ustadz kita Ustadz Heri Sulaiman. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan. Dan juga kepada seluruh jamaah salat subuh yang alhamdulillah di pagi hari ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah, sebagaimana yang sudah kita ketahui rahmat Allah begitu luar biasa Allah berikan kepada kita di pagi hari ini. Kita mengawali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nilainya sangat agung. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rakaatain qabla sublih wa fi riwayah rakaatul fajri khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tidak ada amalan sunnah yang bisa mengalahkan keutamaan daripada ibadah yang fardu. Jadi kalau seandainya qobliyah itu baru pemanasannya, Pak. Salat subuh adalah intinya. Berarti kalau qobliyahnya saja sudah sebegitu luar biasa karunia Allah berikan kepada kita, bagaimana lagi dengan salat subuhnya? Subhanallah. Dilipat gandakan lagi pula dengan 27 derajat. Jadi keutamaan yang besar sekali kita dapatkan dengan melaksanakan rangkaian ibadah di pagi hari ini. Setelahnya kita melaksanakan sejumlah wirid, baik yang dipimpin ataupun yang kita kerjakan secara sendiri-sendiri. Ini juga memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar, masyaallah hadirin, yang jangan kita tinggalkan. Di antaranya adalah wirid yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, yaitu setelah sholat tadi banyak insyaallah yang mengamalkan membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahlil. Dalam sebuah hadis Rasul mengatakan man sabbahallah fi kulli duburin sholah salasa wa salasina wa hamidallah salasa wa salasina wa kabbarallah salasa wa salasina. Siapa yang membaca tasbih, kata Rasulullah, bilangannya beliau sebutkan enggak terlalu banyak Bapak Ibu, 33 kali, lalu bertahmid 33 kali, lalu bertakbir 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'una, kata Rasulullah, kamu dapati bilangannya 99. Wa qala tammal mi'ah, lalu kamu genapkan, kamu sempurnakan menjadi 100 bilangannya dengan mengucapkan satu kalimat tahlil. Lafaznya berbunyi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau di kitab Riyadhus Shalihin itu teks hadisnya seperti itu. Boleh dalam kitab yang lain kami dapati ada tambahan yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi boleh dipakai, boleh tinggalkan. Ini jangan kita tinggalkan setelah sholat Bapak Ibu, baik berjamaah berzikirnya ataupun sendiri-sendiri. Karena keutamanya luar biasa. Rasulullah mengatakan ghufirat khotoyahu, Allah akan hapuskan dosa orang yang mengamalkan ini setelah sholat. Sampai-sampai beliau mengatakan di penghujung hadisnya agar menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk tidak meninggalkannya. Beliau mengatakan apa? Wa in kanat mithla zabadil bahr, yang kalaupun diumpamakan, dimisalkan dosa orang tersebut sebanyak buih di lautan, ghufirat khotoyahu, Allah akan hapuskan dosanya. Subhanallah.
Terus juga jangan kita lupakan membaca ayat kursi setelah sholat. Ini juga keutamanya sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man qara'a ayatal kursi fi kulli duburin sholatin maktubah. Siapa yang dawam membiasakan membaca ayat kursi setiap akhir daripada sholat maktubah, sholat fardu, sholat rawatib yang kita kerjakan 5 kali sehari, dibaca ayat kursi terus menerus setelah sholat, lam yamna'hu min dukhulil jannah. Allah akan hilangkan daripadanya seluruh penghalang yang akan menghalangi dia untuk memasuki surganya Allah. Masya Allah. Tetapi kata Rasulullah, disisakan satu aja, disisakan satu penghalangnya, illa ayyamut, kecuali kematiannya. Artinya masyaallah hadirin, kalau ada di antara kita jamaah masjid kita ini yang kita cintai ini, kita saksikan senantiasa dawam membaca ayat kursi setiap habis sholat, kalau beliau wafat maka itulah satu-satunya penghalang dari memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak keutamaan, keagungan, keberkahan berzikir ataupun berwirid yang kalau kita amalkan akan begitu banyak manfaatnya. Tapi memang masyaallah hadirin, dalam perkara wirid, perkara zikir ini banyak diantara kaum muslimin yang cenderung kami saksikan meninggalkannya karena biasanya tidak terlalu mengetahui keutamaannya. Ada yang terlalu tergesa-gesa, Pak, yang terlalu terburu-buru meninggalkan daripada tempat sholat ya. Padahal keutamanya sangat banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan keutamaan tersebut. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin yang dimuliakan dan cintai Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sebenarnya jadwalnya adalah Al-Mukarram wal Muhtaram Ustadz Dr. Abdurrahman Akasi Al-Hafiz. Beliau ini salah seorang sahabat kami, dai dari Kalimantan Timur. Kami sudah sampaikan kepada Tuan Guru Ustadz Ahmad Kusyairi untuk menjadikan waktu bagi beliau, tapi ternyata beliau baru bisa landing pesawatnya sore ini ba'da maghrib. Jadi kami insya Allah akan menjemput beliau ke bandara sore hari ini dan langsung ada kajian di majelis Mahabbatur Rasul di Pak Jo. Jadi tadinya rencananya Jumat atau Kamis beliau sudah landing di Palembang. Mohon maaf masyaallah hadirin. Insya Allah beliau berada di kota Palembang selama lebih kurang 1 pekan sampai dengan Sabtu yang akan datang. Jadi mudah-mudahan masih bisa menyempatkan hadir nanti sama Ustadz Kusyairi. Masyaallah hadirin rahimakumullah, hari ini izinkan kami sedikit menyampaikan mauizah hasanah, nasihat yang kami peruntukkan bagi diri kami sendiri dan juga kepada seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, dengan judul bersyukur merupakan sumber kebahagiaan. Bersyukur merupakan sumber daripada kebahagiaan. Masyaallah hadirin rahimakumullah, mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini merupakan idaman ataupun impian daripada setiap manusia. Inginnya hidup bahagia. Ternyata kebahagiaan itu salah satu sumbernya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bicara tentang bersyukur, banyak sekali ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan syukur ini. Di antara yang paling masyhur ya, dan mungkin kita semua sudah menghafalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa daripada hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur, maka Allah berjanji akan menambahkan daripada nikmat tersebut. Wa la in kafartum, tapi barang siapa yang kufur nikmat, inna azabi lasyadid. Jadi masyaallah hadirin rahimakumullah, bersyukur ini sangat penting ya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menambah daripada nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Ditambahnya nikmat ini ada 2 bentuknya masyaallah hadirin. Yang pertama, Allah tambahkan kuantitasnya. Seumpama kita memiliki harta, katakanlah tabungan kita di bank syariah, di BSI ada sekitar 5 miliar misalnya. Kalau kita bersyukur kepada Allah, mungkin Allah tambah menjadi 10 miliar dan seterusnya. Ada yang memiliki rumah misalnya, ada yang memiliki tanah ya, bersyukur kepada Allah, Allah tambah daripada kuantitasnya. Rumahnya Allah tambah, kendaraannya Allah tambah, tanahnya Allah tambah ya. Ada yang bersyukur memiliki seorang istri yang solehah, cantik pula
ya mungkin Allah tambah dengan istri 2, 3 dan seterusnya. Jadi jumlahnya Allah tambah. Atau dalam wujud yang kedua, jumlahnya tidak Allah tambah, tetapi kebarokahan manfaat daripada rizki tersebut yang Allah tambah. Umpamanya kita diberi Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah yang fungsinya untuk kita bertinggal di situ. Lalu Allah tambah kebarokahannya. Allah tidak tambah rumahnya, tetapi Allah kirimkan ada anak saudara, ada keponakan yang mohon maaf anak yatim piatu duafa yang Allah akhirnya kirimkan ke rumah kita untuk kita ajak tinggal bersama di rumah kita. Rumah kita menjadi barokah. Ya, rumah kita menjadi barokah karena manfaatnya bertambah. Selain untuk tempat tinggal kita, juga bisa menjadi tempat tinggal daripada kaum duafa dari sanak kerabat famili kita. Atau kita punya mobil, ya, mobil ini tidak bertambah, tetapi Allah tambah manfaatnya yang memiliki keberkahan dunia akhirat bagi kita. Tiba-tiba di malam hari ada tetangga mengetuk rumah kita, ya, mengatakan bahwasanya istrinya akan melahirkan dan sudah tidak bisa lagi naik motor, jadi minta tolong antar ke rumah bidan. Ini berarti mobil kita bertambah kebarokahannya. Ini semua adalah bentuk wujud rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hambanya yang pandai bersyukur. Jadi kita harus mencermati daripada kedua hal ini. Jangan aku sudah bersyukur tetapi kenapa tidak tambah-tambah saldonya. Aku sudah bersyukur kenapa tidak tambah-tambah kaplingan tanahnya. Boleh jadi tidak bertambah dari sisi kuantitasnya, tetapi kebarokahannya yang Allah tambah. Maka masyaallah hadirin rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan sebuah hadis yang mana hadis ini ringkas, ringan tetapi aplikatif untuk kita menjadi hamba yang mudah bersyukur. Masyaallah hadirin, sekali lagi saya katakan ada sebuah hadis Rasulullah yang hadis ini ringan, ringkas tetapi aplikatif, sangat mudah untuk diterapkan, sangat sangat sederhana untuk kita terapkan, yang kadang-kadang kita lupa menerapkannya. Yang kalau kita terapkan hadis ini, kita akan mudah bahagia, mudah bersyukur. Apa hadisnya? Rasulullah mengatakan, kalau kamu ingin mudah bersyukur, unzur ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kamu. Tentu ini bukan makna literally kita disuruh melihat ke bawah, bukan, tapi ini sebuah majas agar kita dalam kehidupan kita di dunia ini membandingkan keadaan kita dengan keadaan orang yang lebih susah daripada kita. Umpamanya masyaallah hadirin, kita memiliki pekerjaan kita ini katakanlah gajinya kecil, kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Rasa sempit dada kita ini, rasa bingung, gelisah dengan kehidupan kita ini. Tetapi kalau kita melihat ke bawah, boleh jadi pekerjaan kita yang katakanlah gajinya kecil tersebut, ini justru merupakan mimpi yang sangat diimpikan daripada orang yang sudah menganggur berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun, ya. Yang sampai-sampai dia mengatakan kepada Allah, ya Allah berikanlah saya pekerjaan. Apa be pekerjaannya ya Allah? Ya, gaji berapa be? Yang penting keluar rumah, malu sama tetangga di rumah terus. Mimpi daripada orang yang menganggur pekerjaan kita ini, sehingga kita akan muncul rasa menghargai daripada nikmat Allah, ya. Kita punya rumah, masyaallah hadirin, rumahnya kecil umpamanya, ya, sederhana sekali, mungil. Kita berkeluh kesah, jangan. Boleh jadi rumah tersebut merupakan mimpi daripada orang-orang yang kadang kalau saya pulang malam, masyaallah hadirin, di sepanjang Sudirman itu, ya, di pinggir-pinggiran ruko-ruko Sudirman itu masih banyak orang yang menggelar koran, ya, karton, kardus untuk tidur di situ. Mimpi mereka punya rumah, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun ukurannya, ya. Sehingga kita yang tadi rumahnya kecil akan lega, Pak, ya, lega sekali. Kebetulan saya kan juga mengalami ini, Pak. Kami di katakanlah rumah subsidi, ya, di Sako sana, ya.
Tanahnya kecil, nggak seperti tanah-tanah orang dulu beli tanah, kecil sekali. Tapi ternyata semakin ke sini perumahan itu tanahnya semakin kecil lagi. Kita kira tanah kita udah kecil sekali, ternyata semakin ke sini ada yang ukuran tanahnya jauh lebih kecil lagi. Jadi pas kita survei lihat-lihat rumah itu, ya Allah, jadi rumah kita terasa lapang, Pak. Kalau kita melihat ke bawah, masya Allah. Ya. Ada orang yang mungkin punya anak, lalu anaknya ini katakanlah ada kekurangan. Nah, kekurangan ini kan pandangan kita, Pak, ya. Allah menciptakan sudah sempurna sekali, dan saya saksikan betul, Pak, di kebetulan anak saya di pondok tahfiz ada kakak santrinya itu autis, Pak. Ya, tangan sama kepalanya ini kan nggak sinkron ya. Aduh, masya Allah kalau melihatnya itu. Tapi subhanallah, Pak, ya, anak ini walaupun autis ya, dan bahkan pernah ada kejadian mudir pesantren cerita sama saya, hampir kebakaran tuh pesantren, Pak, karena anak ini disuruh untuk membakar sampah, ditinggalkan oleh yang lainnya. Jadi api itu besar, dia bingung bagaimana cara madamkan apinya. Aduh, masya Allah ya. Tapi anak ini sudah hafal 6-7 juz, Pak, masya Allah, dalam keadaan seperti itu. Dan mungkin ya, jadi hafalnya ini beserta dengan mohon maaf nomor ayatnya. Allahu Akbar. Jadi kita ini kan kadang hafal, katakan misalkan An-Naba kita hafal, tapi kalau langsung ditembak An-Naba ayat 25, wah kita mesti ngurutkan dulu nih, amma yatasaalun an-naba'il azim. Kalau anak itu udah mungkin sampai nomor ayatnya dia hafal, walaupun anak tersebut autis. Allahu Akbar, subhanallah. Dan saya tes langsung, Pak. Jadi kekurangan itu di sini kita. Katakanlah ada suami istri yang memiliki kekurangan anaknya, ya, mengeluh jangan, melihat ke bawah boleh jadi ya ini merupakan mimpi daripada suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak punya anak, yang sampai mengatakan pada Allah, ya Allah berikanlah kami anak bagaimanapun rupa dan bentuknya. Masya Allah. Jadi kalau kita melihat ke bawah, masya Allah hadirin, maka akan muncul rasa lega dalam hati kita. Itu sudah psikologinya otomatis. Dan ini perintah Rasulullah, ya. Ini sunnah agar kita jangan bandingkan kita dengan yang di atas, tapi melihat ke bawah akan memunculkan rasa syukur di dalam jiwa kita. Tips yang kedua dari Rasulullah agar kita menjadi hamba atau insan yang pandai bersyukur, dalam hadis yang sama beliau mengatakan, kalau tadi perintah sekarang larangan. Apa kata Rasulullah? Wala tanzur, dan jangan kamu melihat ila man huwa fawqakum, kepada orang yang berada di atas kamu. Kalau itu yang kamu lakukan, maka akan mempersulit kamu untuk bersyukur atas nikmat Allah, ya. Benar sekali, masya Allah hadirin, ya. Banyak kita dapati ya, orang, mohon maaf, mungkin kita diantaranya ya, yang mana sudah punya rumah, sudah punya ruko, sudah punya tanah, sudah punya istri 2 misalnya, tapi selalu saja merasa serba kekurangan. Kita kan ada yang kita ini memang kurang terus, Pak. Selalu kurang itu betul, karena kita ini kan susah mencari kata pas cukup ya. Tetapi ini berlebihan, mengeluh terus, merasa fakir terus, padahal dia sudah punya tanah, punya rumah, punya kendaraan ya. Mengapa hal itu terjadi? Karena dia membandingkan dengan orang yang memiliki sesuatu yang lebih dari dia. Dia sudah punya ruko 2 pintu, bandingkan dengan yang punya ruko 4 pintu misalnya. Tanah yang lebih lebar, ya, kendaraan yang lebih mewah, ya. Tadi istrinya 2, bandingkan dengan orang yang istrinya 4, ya. Jadi merasa kurang terus, ya. Nah, hal ini masyaallah hadirin rahimakumullah menyebabkan kita akan selalu merasa serba kekurangan. Ibarat kalau pepatah kita, pepatah lama itu mengatakan dunia ini ibarat meminum air laut, Pak. Dunia ini ibarat kita meminum air laut, air yang mengandung garam, natrium yang tinggi itu, Pak. Kalau kita haus, kita minum air laut, kita bukannya lega, Pak. Yang ada kita akan mengalami dehidrasi, ya. Jadi tidak akan ada puasnya kita terhadap dunia ini. Kalau pepatah tadi minum air laut, ternyata ini ada hadisnya, Pak.
ada hadis dari Rasulullah yang mana Rasulullah ingin menggambarkan betapa hasrat manusia ini, wa tuhibbulnal mal hubban jamma. Betapa manusia ini mencintai dunia, mencintai harta ya, dengan kecintaan yang bersangatan. Rasulullah mengatakan apa? Launa ibn Adam utiya ilaihi, kalaulah anak Adam diberikan kepadanya ya wadian atau wadin itu lembah Pak ya, antara bukit dengan bukit itu lembah yang curam ya, ma'un minaz zahabi, yang penuh daripada emas, diberikan kepada manusia itu lembah yang penuh berisi emas. Ahabba ilaihi thaniyan, tetaplah manusia ini akan berharap mendapatkan lembah emas yang kedua ya. Padahal dengan satu lembah emas saja udah cukup untuk kehidupan dia dari kecil sampai ia meninggal dunia. Tetapi hasrat terhadap dunia itu tidak akan pernah terpuaskan hanya dengan garansi bahwa dia tidak akan lagi kekurangan selama hidupnya di dunia. Sudah diberi Allah lembah emas, masih saja merasa kurang. U'tiya ilaihi thaniyan, kata Rasul, diberikan kepadanya lembah emas yang kedua. Ahabba ilaihi thalithan, tetap dia akan mencari yang ketiga. Ini artinya Rasul ingin menggambarkan suatu keadaan tidak akan pernah berhenti. Artinya mau berapa aja, 7, 8, 8, 9, 9, 10. Jadi terpuaskannya terhadap dunia ini sulit, kecuali manusia tersebut menumbuhkan dalam dirinya sikap qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah, ini juga jangan disalahpahami dalam arti wah berarti kita kalau sudah segini aja kita nggak boleh nambah. Kalau rumah kecil udah kecil aja sampai kita meninggal dunia. Kalau harta segini aja nggak boleh tambah. Bukan seperti itu maknanya. Masyaallah, kita boleh, kita punya mobil, mohon maaf Ayla, ingin diubah jadi Fortuner boleh. Kita punya rumah kecil ingin diperbesar boleh. Kita punya gaji katakanlah sekarang dengan penghasilan 2-3 juta ingin jadi 10-20 juta boleh. Bahkan boleh jadi banyak kebaikan yang bisa kita lakukan dengan harta tersebut. Yang tidak boleh itu apa? Mengeluh, sehingga kita kehilangan momen bersyukur terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita yang sudah cukup banyak. Makanya masyaallah hadirin, dalam bahasa kita Palembang, kami sering Pak ngajarin anak kami itu, sering Pak, selalu kami mengatakan kata jadilah, itu penting Pak, diajarkan ke budak-budak. Jadilah, Abi mobil kita ini mogok terus, jadilah nak, jadilah, lu nggak punya mobil, di rumah kita kecil, jadilah nak, nah, sudah senang dia. Jadi harus ditumbuhkan Pak ya. Anak mohon maaf tamat SMA, jadilah, jangan kita susah Pak tamat SMA itu, SD, SMP, SMA. Nah tapi kalau kita bandingkan dengan anak tetangga yang sarjana kedokteran, nah ini yang repot nih. Cak mana Bu? Sudah tamat sekolah? Sudah. Tamat SMA baik, ayah budak nih. Jangan Pak, bersyukur udah tamat. Alhamdulillah lah tamat SMA, jadilah lah begawe sekarang di mana? Indomaret, cukup buat dia dewe. Anak tadi lapang hatinya, oh alhamdulillah. Coba kalau orang tuanya mohon maaf, dia nih payah nih ya, nak jadi apa lah dia kaget. Oh budak tadi kecil hati. Kita di mata Allah tidak bersyukur. Masalah nanti anak itu nanti akan tumbuh, bekerja, kuliah, itu urusan Allah dan urusan ikhtiar dia. Tapi kita secara pribadi tumbuhkan sifat qanaah. Jadilah lah begawe. Mana mantu? Mantu aku nih lolonian. Mantu sakit hati, begawe, gaji kecil. Mana? Nah, ya jadilah mantu aku nih lah begawe ya. Lah pacalah dia sama anak bininya. Tetap harus kita biasakan Pak mengatakan jadilah itu agar kita merasa cukup. Masalah kita ingin memperbaiki itu ikhtiar kita, boleh sekali, tetapi jangan sampai kita kehilangan momen mensyukuri daripada nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita saat ini. Maka kesimpulannya ada dua masyaallah hadirin. Yang pertama adalah bahwasanya dalam urusan dunia kita melihat ke bawah, jangan ke atas.
Nah, kita ini yang sering melihat ke bawah ini, Pak, bukan urusan dunia, justru urusan akhirat. Akhirat nengok ke bawah, ya, dunia juga ke pojok. Nah, ini yang kerok nih, ya. Semayang. Oh, semayang cuma 3 kali. Jadilah aku semayang 3 kali. Kawan dah semayangnya. Oh, ini semayang Jumat be. Jadilah aku semayang Jumat be. Kawan tuh setahun sekali semayangnya. Giliran urusan akhirat melihatnya ke bawah. Dunia tadi melihatnya ke atas, ya. Cuman ini ada ibadah-ibadah sunnah, jadilah ya seadonya yang wajib-wajib inilah, ya. Daripada ida, ya. Uang tuh banyak, jangankan yang sunnah yang wajib ditinggalkan. Ketika urusan akhirat kita harusnya melihat ke atas, masyaallah hadirin, ya. Kalau dunia tadi memang dianjurkannya kita ngeliat ke bawah agar bersyukur, ya. Dunia, wah masya Allah, kita disuruh apa? Wasari'u, bersegera, bisyur'ah, ya, disuruh cepet-cepet untuk urusan akhirat ini. Fastabiqul khairat, kita disuruh berlomba-lomba untuk urusan akhirat. Urusan dunia malah dah jangan sampai lupa be. Jangan sampai kita lupa saja urusan dunia. Nah, kita kadang terbalik masyaallah hadirin. Untuk urusan dunia kita melihatnya malah ke atas terus, jadi sehingga kita akan selalu merasa kurang. Urusan akhirat kita justru melihat ke bawah. Nah, ini adalah sesuatu yang salah. Mudah-mudahan kalau kita ubah ini, masyaallah hadirin, jamaah yang dimuliakan, kalau kita mengubah pandangan kita ini, kita balik, ya, untuk urusan akhirat kita melihat ke atas, ya. Ya Allah, ya, saya ibadahnya sekian. Oh, ada sahabat, teman, kerabat yang ibadahnya lebih banyak. Ya Allah, mudah-mudahan hamba juga bisa merasakan nikmatnya beribadah kepadamu seperti saudara hamba itu, ya Allah. Gitu. Nah, urusan dunia, jadilah inilah, ya, ikhtiar jalan, sehingga dengan kesyukuran tersebut Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak lagi kepada kita. Dan yang kedua, masyaallah hadirin rahimakumullah, kesimpulannya adalah bahwasanya kebahagiaan itu bukan terletak pada banyak atau sedikitnya harta, ternyata bukan, masyaallah hadirin, ya. Saya berapa waktu yang lalu saya baca ada seorang pengusaha itu yang bunuh diri, Pak, ya. Ada pengusaha yang bunuh diri, padahal kurang apa juga kalau dipikir-pikirkan, usaha ada, harta banyak, ya, tapi ternyata hal itu tidak membuat dia merasakan tenang dalam hidup. Akhirnya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, ya. Jadi ternyata kebahagiaan itu, masyaallah hadirin, bukanlah terletak pada banyak atau sedikitnya dunia yang kita genggam, tetapi lebih kepada banyak sedikitnya rasa syukur kita. Bukan banyak sedikitnya hartanya, tapi banyak sedikitnya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti walaupun harta itu sedikit, kalau disyukuri dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu akan menghadirkan rasa bahagia dalam kehidupan kita, ya. Jadi orang yang hartanya sedikit tapi dia bersyukur, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Sebaliknya, orang yang hartanya banyak sekalipun, kalau dia tidak mampu mensyukuri nikmat tersebut, maka hal ini akan membuat dia bukan merasakan bahagia, malah merasakan sesak, sempit, dan tidak bahagia dalam kehidupannya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja masyaallah hadirin sebagai mauizah di pagi yang penuh dengan kebarokahan ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Halo, doa saja. Masya Allah, ya. Jadi suruh sebentar. Ya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi karena jadwal sebelum saya tambahkan sedikit bahwasanya kebahagiaan juga itu sangat tergantung daripada nilai keimanan dan ketakwaan yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ketahui masyaallah dalam sebuah ayat yang sangat masyhur, Rasulullah SAW mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah SWT, jin dan manusia kecuali untuk
beribadah kepadaku. Sekali lagi masyaallah hadirin, Allah berfirman dalam ayat yang sangat masyhur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep ketakwaan dalam ibadah ini juga sangat mempengaruhi ketenangan dan kebahagiaan hidup dalam seseorang. Kami coba tambah sedikit masyaallah hadirin, kupas mengenai ibadah ini. Allah mengatakan tadi, Allah ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan, ibadah kita kepada Allah ini sangat sedikit ternyata. Sangat sedikit. Kita diberi Allah Subhanahu wa taala waktu itu 1 hari 1 malam 24 jam. Seberapa banyak kita beribadah? Katakanlah kita sholat 5 waktu. Dari kita berwudu sampai wirid itu bisa ya paling cuma 10-15 menit. Ya. Kalau 10 menit dikali 5 enggak sampai sejam, baru 50 menit. Ya. Lalu mungkin ada baca Quran 10 menit. Ya 1 jam umpamanya. Ya, ini yang biasa Pak ya, yang rutin dilakukan oleh kita. Ya, katakanlah zikir pagi petang masing-masing 15 menit, 30 menit. Jadi kalau kita hitung-hitung, ya ibadah kita tuh paling sejam sampai 2 jam. Ya. Ditambah kalau ada kajian-kajian seperti ini termasuk ibadah, ya i'tikaf, katakanlah kita niatkan i'tikaf sekalian, ya lebih kurang ya 3 jam lah dalam sehari semalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah perintahkan, Allah katakan, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Tetapi ternyata kita hanya beribadah ya cuma 3 jam. Nah, perlu diketahui hadirin yang dimuliakan Allah, bahwasanya konsep ibadah ini ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ada ibadah yang memang merupakan katakanlah ritual. Ya seperti yang kita lakukan sholat, zikir, baca Quran, itu adalah ibadah-ibadah mahdhah yang mana sebuah ritual. Tetapi secara umum seluruh aktivitas kita yang baik-baik itu sesungguhnya juga bisa ibadah. Apa itu? Umpama perkara-perkara yang mubah. Tetapi masyaallah hadirin, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dan ini penting untuk kita segera amalkan agar kita bisa mengamalkan ayat tadi, ya. Karena kebanyakan dari kita menghabiskan waktu itu untuk hal-hal yang mubah tetapi tidak bernilai ibadah, ya. Apa yang paling banyak? Katakanlah misalnya tidur, Pak. Ya. Tidur itu kita rata-rata mungkin 5 sampai 6 jam. Kalau dikalikan jumlah tahun dalam kehidupan kita itu bisa berpuluh-puluh tahun. Tapi kalau kita konsep tidurnya itu hanya sampai rumah, ganti pakaian tidur, masuk kamar, tidur itu 6-7 jam, gak ada nilai ibadahnya, Pak. Nah, bagaimana tidur itu bisa beribadah? Nanti saya sampaikan. Atau misalnya kita beraktivitas dalam bekerja, ya, itu juga banyak waktu yang kita pakai, Pak. Paling banyak itu tidur sama bekerja, Pak. Ya. Atau kita belajar, kalau sekarang nih anak-anak sedang yang lagi menempuh pendidikan tuh belajar, ya. Itu pergi dari rumah pukul 7, Pak, sampai kantor pukul 8, sampai rumah lagi bisa mungkin pukul 6. Jadi 10 sampai 11 jam habis waktu kita untuk bekerja. Dikali jumlah tahun dalam kehidupan kita juga berpuluh-puluh tahun. Kalau hal ini hanya perkara mubah, maka rugilah kita, Pak. Tidur itu enggak ada nilai ibadahnya, bekerja tidak ada nilai ibadahnya. Bagaimana agar semua ini menjadi ibadah yang membawa kebahagiaan juga dalam kehidupan kita? Maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, masyaallah hadirin, adalah belajar berniat untuk perkara-perkara ibadah ghairu mahdhah. Untuk ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, kita ini udah biasa, Pak. Usolli fardu zuhri, usolli fardu subhi. Biasa kita udah niat, ya. Atau dalam hati kita berniat.
Terus apalagi mau Ramadan mau puasa, nawaitu shomagudin, biasa kita. Nah kita ini Pak, mohon maaf, ini penting padahal jarang di antara kita ini terbiasa masang niat kalau mau bekerja misalnya. Ya. Itu jarang kita Pak. Tahu kita pergi aja, ngelamun aja di motor, ya. Pergi lah sampai kantor kerja kita. Itu jadi nggak ada nilai ibadahnya Pak. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Kita tidak meniatkan ibadah, Allah tidak menilai sebagai ibadah. Coba kalau seandainya Pak, kita sebelum bekerja itu dari rumah naik motor itu sudah pasang niat, ya Allah, hamba akan bekerja, ya. Ya Allah, mudah-mudahan kalau hamba, katakanlah niatnya apa saja, baik-baik pokoknya. Sudah misalkan niatnya itu, ya Allah, mudah-mudahan kalau hamba ini sudah selesai dengan urusan perut ini, ya Allah, ya, hamba bisa beribadah dengan tenang kepadamu. Ya Allah, nilailah aktivitas hamba ini sebagai ibadah, ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikan hamba kesempatan untuk berbakti kepada orang tua hamba dengan mencari rezeki yang halal, memberi nafkah yang halal untuk anak istri hamba. Itu harus dipasang Pak. Nah kalau itu yang kita lakukan, maka sepanjang perjalanan, detik demi detik kita di kantor, setiap goresan pena kita di kantor, ketikan di komputer kita, berubah bernilai ibadah. Ini sesuatu yang ringan tapi mengubah segala sesuatunya. Tapi kalau saat ini kita cuma ngelonyor aja, udah nggak ada nilai ibadahnya, ya. Seperti umpamanya kita duduk ini Pak ya, kalau masyaallah hadirin ya, ada yang mungkin berniat sekedar untuk majelis taklim, udah dapat pahala majelis taklim, ya, mendapat majelis Raudatul Jannah, taman-taman surga, ya, hadir di taman-taman surga. Tapi mungkin ada yang pernah disampaikan, diajarkan oleh para asatidz, para guru, para kiai-kiai kita, ya, kalau hadir niatkan yang banyak-banyak, yang baik-baik. Kalau saya itu diantaranya kalau hadir di majelis seperti ini Pak, selain niat majelis taklim, saya niatkan iktikaf, dapat pahalanya, 2 pahala. Majelis taklim dapat, ya, mengambil ilmu dapat, niat iktikaf dalam masjid juga dapat, karena memang aktivitas kita iktikaf, berdiam diri dalam masjid. Nah, jadi niat ini sangat mempengaruhi dalam aktivitas ibadah kita. Jadi kalau kita bekerja tadi Pak, mulai sekarang biasakanlah sebelum pergi ke rumah dalam keadaan tenang kita berniat, ya, berniat untuk melakukan ini sebagai rangkaian ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidur Pak. Jadi kalau tidur itu, nah, niatkan, ya Allah, mudah-mudahan dengan tidur ini ketika bangun hamba menjadi lebih segar sehingga malam bisa bangun beribadah kepadamu. Sepanjang kita tidur tuh jadinya ibadah Pak, Masya Allah. Tapi kalau kita udah masuk kamar plek tidur, nggak ada zikir yang biasakan, atau nggak ada niat yang kita pasang sebelum tidur, maka ya sudah, mubah-mubah saja. Begitu juga makan, begitu juga minum. Kita sekali lagi kami ingatkan masyarakat hadirin, kepada kami juga, kita ini sudah terbiasa masang niat-niat untuk ibadah-ibadah yang mahdhah. Tetapi kita harus mulai sekarang belajar memasang niat untuk perkara-perkara yang sifatnya ghairu mahdhah atau ibadah-ibadah mutlak pada umumnya. Dan ini ternyata masyarakat hadirin dampaknya luar biasa, ya. Saya dapat beberapa referensi dari buku-buku psikologi bahwasanya niat itu mempengaruhi Pak daripada proses, ya. Jadi kalau kita niatkan tidur itu dengan niat yang baik, itu akan membantu kita mendapatkan tidur yang nyenyak, Masya Allah, ya. Ketika kita bekerja niatnya baik, proses pekerjaan pun menjadi baik, Masya Allah. Ini pengaruh daripada niat. Lalu yang kedua, tentulah hal yang dilakukan itu bukan perkara yang mengandung maksiat, ya. Ini jadi niatnya baik, yang dikerjakan bukan maksiat, itu yang akan merubah hal tersebut menjadi ibadah. Jadi kalau seandainya niatnya udah baik tapi yang dikerjakan misalkan mohon maaf begal misalnya atau misalkan jambret, pasang niatnya baik, ya Allah, ini kami akan membegal, ya Allah, menjambret, kalau mudah-mudahan itu walaupun niatnya baik yang dikerjakan salah, ini juga keliru. Nah, tapi yang umum masyaallah hadirin yang penting juga untuk saya ingatkan, misalkan kalau itu kan biasalah, oh jelas jambret, begal itu kriminal, jelas nggak mungkin ada pahalanya. Tapi ada yang kadang-kadang kita nggak tahu Pak, ya, misalnya apa, kita dagang Pak ya, tapi kita nggak ada ilmunya Pak. Jadi kita nggak tahu mana transaksi yang halal, mana transaksi yang haram. Nah itu juga
bisa menjadi penyebab kita tidak mendapatkan kesempatan beribadah dalam beraktivitas. Saya pernah dengar baca sebuah riwayat Pak ya, Sayyidina Umar itu ketika beliau menjadi khalifah, kalau beliau ingin membuka sebuah pasar, beliau tidak akan mengizinkan pasar itu dibuka sebelum beliau minta seluruh pedagang itu menghadap kepada Umar terlebih dahulu untuk ditanyakan oleh Umar, tahu nggak mana akad yang hak, mana akad yang batil. Artinya ilmu untuk berdagang itu harus dikuasai dulu sebelum seorang itu berdagang, agar dia apa? Karena Umar tahu walaupun ini berdagang, ini bisa jadi ibadah kalau dikerjakan dengan cara yang benar. Jadi Rasulullah tuh pernah sedang duduk Pak, dan duduk dengan para sahabat-sahabatnya, lalu lewatlah seorang laki-laki yang badannya kekar, badannya kekar, lalu sedang mengangkat barang-barang yang berat, sehingga otot-ototnya tuh kelihatan tambah lebih kekar lagi. Salah seorang sahabat yang melingkar bersama Rasulullah ada komentar. Apa kata sahabat tadi? Woi, seandainya, kalau bahasa kita Pak, seandainya pemuda itu menggunakan kekuatannya untuk berjihad, berperang maksudnya, alangkah banyak pahalanya wong itu. Kata sahabat tadi komentar, maksudnya itu kan badannya kuat, kalau dia ikut berjihad, woi besar dan pahalanya. Rasulullah mendengar itu lalu berkomentar pula. Apa kata Rasulullah? Seandainya pemuda itu bekerja mengangkat barang, apa misalkan katakanlah gandum atau apa, karena niatnya untuk menafkahi ibu dan bapaknya yang sudah tua, maka saksikan sama dengan jihad fisabilillah, beribadah juga dia. Kalau dia melakukan itu karena ingin memberikan nafkah halal untuk anak dan istri-istrinya, istri dan anak-anaknya, maka dia juga tengah berjihad, kata Rasulullah, beribadah kepada Allah. Masya Allah. Jadi pekerjaannya tidak diubah, tapi kalau niatnya yang diubah dan pekerjaan itu memang pekerjaan yang halal, maka walaupun itu untuk urusan dunia, Rasulullah mengatakan itu pun berpahala. Nah ini masyaallah hadirin rahimakumullah yang kadang luput daripada kita, sehingga waktu kita bekerja itu habis tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita bisa merubah nilainya yang tadinya sekedar mubah di hadapan Allah menjadi ibadah. Setiap detiknya, bahkan setiap yang kita kerjakan itu bernilai ibadah di mata Allah kalau apa yang dikerjakan itu baik, lalu kita pasang niat yang baik-baik. Nah sebagai penyempurnanya ya, tapi ini menentukan, walaupun dia penyempurna tapi ini menentukan. Kalau nanti kita bekerja lalu mendapatkan hasilnya, maka hasil tersebut diperuntukkan untuk yang baik-baik. Nah ini penentu juga masyaallah hadirin. Umpamanya ada orang yang sudah bekerja, niatnya baik, lalu dia bekerja di perusahaan yang halal, dia dapat gaji, lalu gajinya ini dia pakai untuk maksiat, batal semua ini Pak jadinya. Yuk kita dapat bonus tahunan, yuk kita minum-minum di, katakanlah misalnya di diskotik, dia traktir teman-temannya dari harta yang halal tadi, dia traktir teman-temannya minum-minuman. Nah ini batal semua jadi Pak. Nah makanya yang ketiga ini juga harus diperhatikan. Kalau kita mendapatkan sesuatu daripada pekerjaan tersebut halal, agar yang kita lakukan dari awal tadi niatnya udah baik, pekerjaannya halal, agar ini beribadah pada Allah, jangan gunakan harta tersebut di jalan yang tidak diridhoi Allah Taala dan maksiat, karena ini akan membatalkan semua tadi ya. Nah, makanya kalau ketiga hal ini kita lakukan, insya Allah dalam kehidupan kita 24 jam, bahkan hampir 24 jam boleh jadi, semuanya akan bernilai ibadah, dan akhirnya kita bisa mengamalkan ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita menjadikan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas betul.
Alhamdulillah, ini saja masyaallah hadirin bisa kami sampaikan. Tentunya sangatlah sedikit dan sangatlah dangkal, tetapi kami berharap Allah Subhanahu wa taala meridhoi aktivitas kita pagi hari ini, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat segala sesuatunya bernilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bermunajat, berdoa pada Allah, mudah-mudahan kita semua diberi Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keafiatan. Kita berikan Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan dan kita bisa mengakhiri kehidupan kita di dunia dengan husnul khatimah. Al-hadina kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalajikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami ya Allah untuk senantiasa bisa mengingat-Mu ya Allah, berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bisa menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur ya Allah. Dan bantulah kami ya Allah untuk memperbaiki daripada ibadah kami, ketaatan kami kepadamu ya Allah. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa yang banyak maupun yang sedikit ya Allah, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi kami kerjakan ya Allah, yang sengaja maupun yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah. Juga dosa ibu dan bapak kami ya Allah, jika mereka masih hidup, sehatkan badannya ya Allah, bahagiakan ia di masa tuanya ya Allah, habiskan aktivitas dengan ibadah kepadamu, beri hidayah kepadanya ya Allah, tambahkan gairahnya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Jika mereka berdua atau salah satu di antaranya telah wafat ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, jauhkan dari azab kubur ya Allah, beri kepadanya nikmat kubur ya Allah, beri ia teman yang bisa menemani di alam kubur, teman yang bisa membahagiakan dan menenangkannya ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri dengan bermaksiat kepadamu, dengan lupa kepadamu ya Allah. Jika tidak Engkau ampuni kami ya Allah dengan kezaliman kami pada diri kami sendiri ya Allah, jika tidak Engkau ampuni kami ya Allah, jika tidak Engkau sayangi kami ya Allah, alangkah ruginya kami ya Allah, rugi dunia, rugi akhirat ya Allah. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadzamban illa ghafartah ya Allah. Jika ada yang hadir dalam majelis ini ya Allah, yang hadir dalam keadaan membawa dosa yang banyak ya Allah, tiadalah kecuali kami berdiri meninggalkan majelis ini, dosa-dosa yang telah Engkau hapuskan ya Allah. Walhamman ila farajtah ya Allah. Jika ada yang hadir dalam keadaan sedih, gelisah ya Allah, tidaklah kami meninggalkan majelis ini, Kau angkat kegelisahan kami ya Allah, kesedihan kami ya Allah. Wala da'ina illa qadaitah wala ma'rudun ila syafaitah wala hajatan min hawaijni wal akhirah ila qadaitah wa syartaha ya rabbal alamin. Jika ada yang hadir dalam keadaan berhutang ya Allah, dengan hutang yang banyak mungkin ya Allah, tidak kami tinggalkan majelis ini ya Allah, kecuali telah Engkau lunasi hutang-hutang kami ya Allah. Jika ada yang hadir dalam keadaan sakit ya Allah, tidaklah kami meninggalkan majelis ini, kami mohon padamu ya Allah, kecuali telah Kau angkat semua penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Jika ada yang hadir ya Allah membawa hajat yang banyak kepadamu ya Allah, baik itu hajat untuk dirinya, untuk anak istrinya, untuk keluarganya ya Allah, tiadalah kami tinggalkan majelis ini kecuali telah Engkau kabulkan semua hajat-hajat kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan akhirnya ya Allah, kami dengan kesungguhan hati meminta kepadamu, wahai yang Maha Pemurah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah.
kebaikan di dunia ini ya Allah, dan berikanlah kepada kami pula kebaikan kelak di akhirat-Mu ya Allah, dan jauhkanlah kami daripada azab neraka-Mu. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.